Shalom, salam sejahtera untuk ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Para pimpinan gereja, tokoh masyarakat Kristen, dan umat Tuhan dimanapun berada. Perkenalkan saya Pendeta Ruben Yonatan. Saya ingin memperkenalkan kepada ibu bapak sekalian, ormas Kristen yang Tuhan telah bawa menjadi berkat bagi bangsa ini. Ormas ini diberi nama Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional. Oleh anugerah Tuhan, saya diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin wilayah Sumatera Utara yang disebut dengan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Bamaknas Sumatera Utara pada Agustus 2022 lalu. Melalui media ini, Ibu Bapak, saya ingin memperkenalkan pada kita semua mengenai Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional yang luar biasa ini, sehingga menjadi semakin dekat di hati masyarakat, khususnya warga gereja. Adapun Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional ini merupakan sebuah wadah di mana para tokoh-tokoh Kristen, para pimpinan-pimpinan gereja lintas aras serta lintas agama bisa berkomunikasi, urun rembuk, dan saling berbagi kemampuan tentunya. Nah, Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional ini merupakan representasi dari multi etnik serta multikultur yang ada di bangsa ini, yaitu masyarakat Indonesia. Nah, karena masyarakat Indonesia ini memiliki berbagai keragaman, memiliki beragam keyakinan, maka kerukunan serta toleransi dalam beragama antar sesama menjadi hal yang sangat penting di bangsa ini. Nah, oleh sebab itu, dalam membina kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk para pimpinan gereja, tokoh-tokoh Kristen, serta seluruh masyarakat luas, termasuk masyarakat gereja tentunya. Itulah sebabnya para stakeholder, para pimpinan-pimpinan terdahulu merancang serta merumuskan bagaimana terbentuk atau terbangunnya sebuah wadah atau organisasi di mana lintas aras atau lintas suku, lintas kepercayaan bisa berhimpun bersama sehingga terwujud stabilitas kerukunan dan ketahanan nasional. Adapun visi daripada Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional ini didirikan ialah untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan antar umat Kristiani dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan 3 misi menjadi bagian daripada fokus Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional. Yang pertama, memperjuangkan persatuan dan kesatuan umat Kristiani. Lalu misi yang kedua ialah memperjuangkan aspirasi serta kepentingan umat Kristen. Dan yang ketiga, memperjuangkan keadilan, kesejahteraan umat Kristiani. Fungsi Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional ini menjadi menarik apabila kita bisa memahaminya, Ibu Bapak. Di samping sebagai wadah berkumpulnya para praktisi serta tokoh-tokoh agama Kristen yang diharapkan bisa menciptakan, mempertahankan, serta meningkatkan nilai-nilai dan wahana kerukunan dalam membentuk dan mendirikan serta melaksanakan segala usaha yang menggalang sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan gereja serta umat Kristen pada umumnya, maka Bamak Nasional ini juga berfungsi untuk menjadi mitra kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Agama serta instansi pemangku kepentingan yang bertanggung jawab, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta masyarakat untuk pengelolaan kerukunan umat beragama dalam setiap tingkatan pemerintahan, berupa penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kerukunan umat beragama, kajian dan usulan yang menyangkut umat Kristen di
Indonesia kepada pemerintah. Dan adapun landasan hukum daripada Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional ini ialah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tanggal 22 Juli tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Lalu yang kedua, SK Menkumham RI nomor AHU garis datar 191 AH 01 07 tahun 2014 tentang pengesahan Badan Hukum Bamak Nasional tanggal 2 Juni 2014. Ada juga akta notaris Harizul Sudarmadi SH MKN nomor 136 tanggal 28 Maret 2014. Kemudian surat keterangan Dirjen Kesbangpol Kemendagri nomor 220/2297 tanggal 1 Juli 2014. Lalu surat Menteri Agama Republik Indonesia nomor MA/136/2014 tanggal 19 Mei 2014. Landasan hukum berikut ialah surat Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia nomor DJ 3 Romawi BA 04/192/2014 tanggal 18 Maret 2014. Kemudian nomor pokok wajib pajak nomor 66 948 941 1011 000 tanggal 14 April 2014. Lalu ada surat izin domisili nomor 450.1.824/2014 tanggal 11 April 2014. Kemudian deklarasi bersama tentang pembentukan Bamak Nasional tanggal 28 Maret 2014 bertempat di Hotel Cempaka, Jalan Cempaka Putih Raya, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Bamak Provinsi seluruh Indonesia, BKSAG, BKAG, MPAG, dan lainnya, serta Bamak Kabupaten Kota, bersama dengan Kakanwil Papua dan juga Papua Barat, serta Kabid dan Pembimas seluruh Indonesia. Itu adalah landasan hukum berdirinya organisasi kemasyarakatan yang disingkat dengan Bamaknas atau Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional. Dan berikut merupakan garis besar program kerja daripada Bamaknas. Adapun garis besar daripada program Bamaknas pada umumnya ialah yang pertama, melaksanakan dialog-dialog lintas agama. Lalu kemudian melaksanakan dialog dan diskusi antar serta interdenominasi gereja-gereja. Kemudian melaksanakan seminar-seminar yang membahas isu terkini. Serta mengeluarkan rekomendasi pada instansi pemangku kepentingan lainnya terkait isu yang berkembang. Kemudian melaksanakan perayaan-perayaan besar keagamaan Kristen seperti Natal, Paskah, tentu bekerja sama dengan gereja-gereja dan pemerintah. Lalu garis besar program berikut ialah melaksanakan pelatihan-pelatihan pemberdayaan ekonomi jemaat. Dan kemudian melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan NKRI. Menyampaikan aspirasi-aspirasi umat Kristiani Indonesia kepada pemerintah untuk dapat dipertimbangkan bekerja sama dengan gereja-gereja dan interdenominasi dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kemudian garis besar program Bamaknas berikut ialah melaksanakan kegiatan riset. Wah, ini penting Ibu Bapak. Studi, kajian terhadap permasalahan umat beragama di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Menarik bukan? Lalu kemudian melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan bamak-bamak yang ada di daerah. Lalu melakukan kerjasama dengan sesama
ormas, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Mengupayakan dan memaksimalkan dana CSR dari perusahaan-perusahaan guna membantu pelayanan diakonia dari gereja dan yayasan di Indonesia. Itu adalah garis besar dari program-program kerja Bamaknas.